Wong sugih, pinter, soleh, wis ketemu mah. Jadi tanpa basa-basi langsung nih harta perbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Bapak, Ibu, adik-adik, mamas-mamas ingkang soleh lan solihah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus jamaah salat maghrib mushola al-mubarak yang semoga saja Allah rahmati serta Allah ridhai. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kepada kita segala-galanya, penglihatan, pendengaran, serta hati yang harusnya kita jaga. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah yang sangat besar, dan tentunya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita pertanggungjawabannya. Maka kita harus gunakan 3 alat indera ini dengan sebaik-baiknya, agar supaya diri kita menjadi hamba Allah yang solih dan solihah, dan Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat serta salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, perjuangan beliau yang dimana ketika dikandung oleh seorang ibu yang bernama Aminah, 6 bulan sudah ditinggal oleh ayahandanya, maka yatim pula. Akan tetapi perjalanannya yang sangat panjang, bahkan Allah mempercayainya menjadi nabi dan rasul terakhirnya. Hidup beliau pun dikatakan tidak enak. Maka atas perjuangan beliaulah kita yang menjadi dan mengaku umatnya berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya, dan kalau bisa mengcopy paste apa yang Rasulullah SAW telah berbuat selama hidupnya. Semoga saja kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Kami kisahkan di masa Rasulullah SAW, ketika di umur 38 tahun mulai gelisah beliau, yang akhirnya lari ke salah satu ruang yang gelap dan berada di pucuk gunung. Maka dari situlah beliau melihat ke bawah, melihat para sahabat banyak yang sudah mendahuluinya, dan akhirnya malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk cahaya yang sangat luar biasa menerangi sudut-sudut gua tersebut, menampakkan diri di situ di hadapan Rasulullah SAW, kemudian berkata, "Iqra
Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tentunya bahasa ini bukan hanya sekedar bahasa atau seruan semata. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama suruh membaca? Karena kalau kita ingin cerdas, kalau kita ingin soleh, kalau kita ingin kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, rajin-rajin untuk membaca. Agar supaya diri kita bisa kembali sebagaimana Allah pertama kali ciptakan makhluknya yang bernama manusia, yakni Adam berada di dalam surga. Maka perjalanannya di umur 40 tahun mengemban amanah yang namanya Al-Quran, berusaha untuk menyampaikan kepada keluarganya. Keluarganya pun ada yang mengimani, ada yang tidak mengimani. Kemudian terbentuklah di Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam, mulai dakwah di situ. Tantangannya sangat luar biasa. Akan tetapi ada sahabat yang langsung mempercayainya. Bukan hanya sekedar sahabat, yakni berikut sebagai mertua, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Memberikan nasihat, menguatkan keimanan Rasulullah SAW. Maka terbentuklah yang dimana banyak penjajahan, dikerdilkan kaum muslimin. Yang memusuhi adalah Umar bin Khattab, yang ketika itu gegara membaca surah Thaha, luluh lantahlah beliau, kemudian bersahadat di hadapan Rasulullah SAW. Sekeras Umar yang kalau berantem itu pasti lawannya keku. Kalau enggak berantemnya itu dengan kekuatan besar, dia tidak mau. Berantemnya berada di pucuk gunung, lawannya harus mati. Itulah Umar. Bahkan pernah terucap dari lisannya ingin memenggal kepala Rasulullah, tapi dengan membaca surah Thaha langsung hatinya luluh lemah. Kita yang membaca Al-Quran berkali-kali, hati kita tetap keras, kena bawah. Salah satu jawabannya muncul, itu jahil. Kita kurang memahami konteks Arab tersebut. Hanya orang-orang dahulu banyak ketika membaca langsung nangis. Itulah Umar. Maka langsung mencari Rasulullah, bersahadat. Dan orang yang keras menentang Islam, akhirnya yang pertama kali mengajak kaum muslimin untuk berdakwah di luar. Ketok pintu satu persatu, sampaikan, aku sudah masuk Islam, aku seorang muslim, kita harus menyembah Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan seterusnya. Dipukuli terus sampai yang akhirnya dengan singkat cerita 23 tahun Al-Quran selesai turun, Rasulullah SAW pulang, yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di perang Yamamah banyak yang wafat dari kaum muslimin, terutama penghafal Al-Quran. Siapakah yang pertama kali gelisah akan Al-Quran ini hilang? Ternyata Umar ibn Khattab pertama kali gelisah karena melihat banyak hafid wafat fisabilillah, takut Al-Quran itu hilang di muka bumi ini. Maka menghadap kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kumpulkan para hafiz, kemudian bentuk Al-Quran jadi satu yang bernama mushaf. Nah, mushaf yang 30 juz itu namanya mushaf. Kalau kita mengatakan ambil Al-Quran nak, nanti diambil satu lembar. Al-Quran kan bacaan,
Tapi kalau kita menyuruh anak 30 juz itu kita katakan ambil mushafna, maka akan diambil semuanya 30 juz. Nah, ini suruhan dari Umar mengajak Abu Bakar. Apakah Abu Bakar waktu itu langsung menerimanya? Siap, sami'na wa ta'na. Apa yang disuruh oleh Umar? Tidak ternyata. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak mau. Berat sekali rasanya untuk membuat mushaf, ngumpulin suhuf-suhuf itu. Kenapa? Apa kata Abu Bakar? Beliau takut karena dibilang bid'ah, Pak. Rasulullah tidak pernah mengumpulkan Al-Quran. Takut dibilang bid'ah. Itu Abu Bakar, sekelas Abu Bakar. Karena Rasulullah tidak melakukannya, maka beliau takut. Nah, akhirnya apa? Atas desakan dari Umar, dikasih kepercayaan, maka akhirnya Abu Bakar pun mau. Siapa pertama kali yang dipanggil? Satu sahabat yang mulia, yang sangat fasih, Zaid bin Thabit. Dipanggil Zaid bin Thabit menghadap Abu Bakar. Kumpulkan para sahabat, kumpulkan suku-suku, dibuat mushaf. Apakah Zaid bin Thabit juga langsung sami'na wa ta'na atas perintah khalifah? Tidak. Takut, beliau langsung gemetar, hatinya langsung gemetar, langsung terucap dari lisan yang mulia dari Zaid bin Thabit. Apa Pak? Perkataan beliau, kalau seandainya aku suruh memindahkan gunung Uhud dibandingkan untuk mengumpulkan Al-Quran, aku lebih baik memindahkan gunung Uhud. Bayangkan Pak, perjuangan mengumpulkan suhuf-suhuf menjadi mushaf yang sekarang kita bisa baca dengan enak. Banyak di masjid-masjid sampai berdebu, sampai berdebu. Terus takmirnya selalu ini kekurangan Al-Quran, ini kekurangan Al-Quran. Mari kita sumbangkan hartanya untuk beli Al-Quran. Dan nyatanya baca Al-Quran berdebu, malas membaca. Yang akhirnya dikuatkan oleh Umar, Zaid pun sami'na wa ta'na, dikumpulkanlah, akhirnya menjadi mushaf. Cukup satu saja, itu menghimpunnya sudah dredeg, takut salah. Karena apa? Ini kalamullah, bukan sekedar kalam biasa, langsung dari Allah. Yang akhirnya Abu Bakar wafat, pindah tangan kepada Umar bin Khattab. Begitu pula ketika pindah kepada Umar bin Khattab, itu diperbanyak, hanya mampu 3 mushaf saja. Kemudian pindah kepada Utsman bin Affan. Nah, niki gunane tiyang sugih. Wong sugih, pinter, soleh, wis ketemu Pak. Jadi tanpa basa-basi langsung nih harta perbanyak. Akhirnya diperbanyak. Dan benar Allah wafatkan beliau dalam keadaan memeluk mushaf, lagi tilawah, lagi berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Utsman wafat, pindahlah ke zamannya Ali bin Abi Thalib. Mushaf sudah tersebar di mana-mana, tapi karena lajah, napa lajah ini? Bahasa itu. Dari orang-orang Arab sendiri memakai bahasa Arab banyak yang salah, yang dikatakan terkenalnya bahasa Amiyah. Bahasa Amiyah itu rusak. Maka ada satu sahabat mulia yang ini jarang disebutkan oleh kita, yang sangat berjasa sampai sekarang ini. Mushaf ada fathah, kasroh, dhammah, sukun dan lain sebagainya. Ini terjadi di zamannya Ali bin Abi Thalib, dan beliau waktu itu tetap memihak kepada Ali bin Abi Thalib. Sahabat siapakah beliau? Abul Aswad Ad-Du'ali, pencetus ilmu nahwu dan sharh.
Karena melihat, mendengar, bahkan dari anaknya sendiri berbahasa Arabnya salah. Maka beliau meminta izin kepada Ali agar supaya apa? Al-Quran diberi harokat. Perjuangannya luar biasa. Maka ketika kita sekarang ada mushaf yang sudah ada harokatnya kok males membaca, wa'iyatubillah. Ini yang perlu kita koreksi bersama, bermuhasabah diri. Sudah berapa kali lisan kita dalam 24 jam melafazkan ayat-ayat Allah, melafazkan kalamullah. Bahkan kalau bisa sampai mentadaburi, terikut mengamalkan yang berada di dalam. Karena konteksnya sudah jelas, khairukum man ta'alamal Qur'an wa'alam. Sebaik-baik kalian pertama kali belajar, yakni belajar tentang Al-Quran. Selesai belajar diamalno, dilaksanani. Ini Quran berat, diyakini, diamali, beratnya luar biasa. Karena banyak pertentangan di situ. Contohnya yang sekarang ini, Pak, wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisah, salah satunya. Bagaimana itu? Zina itu sudah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi nyatanya banyak sekarang. Lihat di luar sana. Aduh, ngeri, Pak. Salah satu bisa terjadinya zina adalah ihtilat, kumpul laki perempuan dan lain sebagainya. Nah, itu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita harus merujuk kepada Rasulullah? Rasulullah SAW dikabarkan oleh Ibunda Aisyah, kana khuluq Rasulullah SAW Al-Quran. Sungguh akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka titahnya dari Rasulullah niku, amalan setiap harinya itu dari Al-Quranul Karim. Maka ketika kita sudah mengazamkan diri, hati kita menguatkan bahwa aku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus ikuti Rasulullah SAW. Karena nggak akan, Mak, kita bisa cinta kepada yang lain, itu melebihkan diri kepada Allah dan Rasulullah, terus kita bercita-cita ingin masuk surganya Allah. Tidak akan bisa. Boten saged saestu niku. Karena konteksnya apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Itu disampaikan kepada Umar Ibn Khattab. Wahai Umar, kamu tidak akan masuk surga, tidak akan beriman kalau kamu belum mencintai aku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Bayangkan, ketika Umar hendak berjalan, digandeng tangannya oleh Rasulullah. Artis, Pak, yang gandeng, artis ternama, pemilik dunia akhirat, itu Rasulullah, digandeng tangannya. Langsung sontak dikatakan dari lisan mulia Umar, mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai Anda melebihi cintaku terhadap hartaku. Apakah benar itu, Umar? Benar ya Rasulullah. Terus apakah kamu mencintaiku melebihi cintamu terhadap istriku? Benar ya Rasulullah. Apakah kamu mencintaiku melebihi cintamu terhadap anak-anakmu? Benar ya Rasulullah. Apakah kamu mencintaiku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri? Merenung, Pak Umar. Kenapa kok Rasulullah bertanya seperti ini? Aku ini suruh mencintai Rasulullah melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Maka sebelum mencintai Rasulullah, kita tidak akan sempurna imannya. Maka Umar pun merenung sebentar, apa ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Maka kembali kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Maka Rasulullah mengatakan 3 kali perkataan al-an ya Umar, al-an ya Umar, al-an ya Umar. Sempurna iman wahai Umar, sempurna iman wahai Umar, sempurna iman wahai Umar. Kemudian Abdullah bin Umar bertanya, wahai ayah, kenapa engkau tadi ketika ditanya oleh Rasulullah masalah engkau mencintaiku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri, engkau tidak langsung menjawab?
Kemudian berhenti sebentar, kemudian menjawab, langsung aku mencintaimu melebihi cintaku terhadap dirimu. Apa perkataan dari seorang ayah kepada anaknya? Wahai Abdullah, ayah ingat nanti di akhirat tidak ada syafaat yang datang kecuali dari Rasulullah SAW. Itu mantap imannya. Pun kalau sudah mantap imannya kepada Rasulullah, berarti kita berusaha untuk sami'na wa ata'na. Lebih-lebih kita ikut yang bodoh. Kalau sudah tahu, dikasih tahu ada Al-Quran, ada hadis yang sahih, monggo sareng-sareng diamal nih. Walaupun memang berat taruhannya, wah segala-galanya. Banyak saya tentang masalah kisah-kisah. Ya, salah satu teman kami yang maaf omong, ya kerja di bank waktu itu, gajinya sudah 6.800.000, Pak. Suruh keluar karena dia mulai likok, mulai ngaji. Beratnya luar biasa. Karena tantangannya siapa? Istrinya. Gajian sudah besar, Pak. Tapi nyatanya ketika dia pahami pelan-pelan, sekarang alhamdulillah dengan pekerjaan yang nikmat, bisa buat rumah dari hasil yang baik dan sebagainya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku nyata. Memang sesuatu yang berdampak kepada diri kita melawan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah itu berat untuk kita tinggalkan. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar mukadimah. Mukadimah. Kita bahas tentang raih kejayaan dengan kembali kepada Al-Quran. Meraih kejayaan yakni harus kembali kepada Al-Quran. Pak, sebagai kepala rumah tangga, kulo ajeng tanglet, sami-sami tanglet. Jenengan riyin ketika menikah sama ibu berapa hafalannya? Mungkin maaf ngomong 3 surat, Qulhu, wal falaq, Qul binas. Ini permisalan. Kalau sekarang sampai tua ini kita juz 30 itu nggak selesai, Pak. Kira-kira rugi napa mboten, Pak? Itu pertanyaan dari sama nanti di alam kubur ditanyakan sama malaikat. Awakmu rabi dhisik nggawa 3 surat. Lah saiki nyanti tuwek nyanti mati, awakmu kok tetep 3 surat bae. Pripun ade lajeng jawab, Pak? Itu nyata loh, Pak. Karena apa? Al-Quran miftahul jannah. Al-Quran itu kuncinya kita masuk surga. Lah adewe ini sebagai kepala keluarga pasti nanti dimintai pertanggung jawabannya. Kowe ngrabi anak isi fulan, lah awakmu pengen masuk surga tapi kuncine ora mbok raih. Lah arep mbok buka kaya piye? Kan ngoten lho. Ada 8 pintu, cara bukanya dengan Al-Quran. Lah kalau kita nggak punya kuncinya, lah bagaimana? Nah itu mari kita sama-sama, Pak, belajar kemudian diamalkan. Islam mencapai puncak kejayaannya dan menguasai peradaban dunia selama 700 tahun. Sebelum bangsa-bangsa barat maju adalah karena masyarakat muslim pada waktu itu berpegang teguh pada Al-Quran. Jadi masyarakat muslim waktu itu berpegang pada Al-Quran, maka berjaya sampai 700 tahun. Itu kejayaan yang sangat luar biasa. Bahkan Ibnu Mas'ud dikirim ke sana. Tapi nyatanya benar, Ibnu Mas'ud sudah berkata di waktu yang dahulu kala, 1400 tahun yang lalu. Beliau berucap bagaimana? Aku sekarang mengajarkan 1 ayat 3 bulan, Mak. 1 ayat 3 bulan, Mbak. Itu baru berpindah ayat. Nanti di akhir zaman bukan hanya 1 ayat itu 3 bulan, tapi 1 Al-Quran, 1 mushaf bisa 3 bulan selesai. Nyata. Tapi apa kata Ibnu Mas'ud? Itu hanya sekedar di lisan saja, nggak masuk nengati. Maka jangan salahkan hafalannya, tapi orangnya yang tidak mau memasukkan ke dalam hati. Banyak penghafal Al-Quran, adab akhlaknya kepada orang tua 0.
karena hanya sekedar lisan, hanya sekedar hafalan saja. Tapi kalau anak atau orang itu yang diamani oleh Allah untuk menjaga kalamnya, kemudian dimasukkan ke dalam hati, pasti adabnya lebih mulia dibandingkan orang yang tidak punya hafalan. Unggah-ungguhe enten adabe napa melih kalih tiyang sepah niku nggih patuh, apik teng jalan niku pasti gelem negor, boro-boro negor ngebel non blas. Ini ya. Yang lebih mengerikan lagi, sebagai anak didik tidak tahu terima kasih kepada gurunya. Ya gimana mau terima kasih kepada gurunya? Gurunya tidak mengajarkan cara berterima kasih. Guru sekarang itu banyak yang hanya mengejar dan itu. Gitu Pak. Maka jangan salahkan anak didik yang lebih mulia, derajatnya Allah tinggikan, dikasih jabatan, ketemu guru nih, sopo. Kan banyak sekarang nih. Ketemu orang yang sepuh, nggak mau menyapa, nyapa saja nggak, apalagi menjalankan sunnah Rasulullah. Assalamualaikum, nol. Ada Pak di sekitar kita yang melazimi itu Pak, ketemu sama kita ataupun kita melazimi assalamualaikum. Punah Pak sekarang itu, sunnah Rasulullah itu punah. Salah satu yang pertama kali diangkat oleh Allah itu dari 6 perkara itu, menjenguk orang yang sakit, kemudian sampai bertakziah. Yang pertama kali itu afsu salam, hilang. Ketemu konco, ya bro, selesai. Ketemu gurunya, halo bro, udah selesai. Padahal apa ajaran dari Rasulullah? Assalamualaikum. Ya Ustaz, walaupun kita ilmunya mungkin dibilang lebih tinggi, akan tetapi itu Ustaz kita perlu kita muliakan. Maka di adabul ta'lim muta'alim itu kan nggak boleh Pak, kalau gurunya belum ngasih ijazah untuk ngajar. Itu. Kalau gurunya itu tidak ridho, pun. Nah, gitu. Ini Ustaz Mustoto udah ngasih kepercayaan sama saya, berarti udah dia. Gitu, guys. Nah, itu jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akhirin." Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa kaum dengan Al-Qur'an. Ini dengan menghinakan yang lain dengannya pula. Jadi kita ingin diangkat derajat kita dengan Al-Quran. Allah akan otomatis memuliakan kita itu ketika kita senang melazimi Al-Quran. Walaupun 1 bulan 1 ayat mboten napa-napa. Coba kita pertanyakan, yang Islamnya dari lahir cenger, fitrah, diazani mungkin, kemudian dia komati, diakekoi, dikasih nama. Sampai sekarang, sudahkah sekali saja kita menghatamkan Al-Quran, membaca berikut artinya? Kalau belum ada kesempatan di tahun ini, mari kita lakukan. Baca ayatnya berikut artinya. Boten napa-napa enggak, tunak-tunu. Boten napa-napa. Nggo kacamata sing gudi, oh yang ini. Mboten napa-napa. Masalah paham enggak paham, mati saja yang penting kita baca. Siapa tahu di situ ada peringatan untuk kita. Oh nyatanya aku wis tuwek kudu kon ngene. Nanti akan ada jalannya. Nah kalau kita nggak paham tentang ayat ini, nanti ditanyakan ketika kajian. Siap nih pertanyaan. Oh Ustaz ini, nanti aku akan pertanyakan nih, dan sebagainya. Allah pun akan hinakan dengan Al-Quran. Kalau kita mengaku hamba Allah tapi tidak mampu memuliakan Al-Quran, ya sudah Pak, kita hina. Mungkin kita dipandang orang lain itu bagus, tapi nyatanya dipandang Allah tidak ada apa-apanya. Allah nggak butuh kepada kita, apalagi kita yang tidak punya bekal. Para musuh Islam berusaha keras untuk menjauhkan kaum muslimin secara personal maupun kelompok dari sumber utama kekuatannya, yaitu Al-Quran. Semisal di Palestina, itu sebenarnya Israel itu kan ingin menjauhkan, tapi nyatanya
yang bumi para nabi itu. Luar biasa, kecil-kecil memegangnya mushaf, kemudian dia hafalkan, kemudian diamalkan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Al-Quran sendiri mengenai target rahasia mereka dalam memerangi kaum muslimin. Allah SWT berfirman di dalam Quran surah Fussilat ayat yang ke-26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Kita dengan Al-Quran maka mudah mengalahkan orang-orang kafir. Kafirnya tertutup hatinya, Pak. Mati hatinya. Kalau sudah mati hatinya, itu kata Abu Bakar itu lebih parah daripada orang yang mati jasadnya. Jasadnya mati ya sudah, nggak ganggu. Tapi kalau hatinya yang mati, mengganggu dia, Pak. Mengatakan dia Islam, aku Muslim, tapi ketika ada Muslim yang mengajaknya kebaikan, apa kayak gitu? Diajak sholat masih malas-malesan, padahal sudah dikasih peringatan. Yang baik ayo diajak yang baik, nyatanya banyak yang mengganggu. Itu bertanda hatinya mati. Nah, jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnat Rasul." Nih. Telah aku tinggalkan untuk kalian, telah aku wariskan warisannya Rasulullah, Al-Qur'an dan hadis. Ada yang gawe arisan apa, Pak? Ngumpulne donya kepingin mulyani anak-anake. Adewe mati anake perang. Nyata nggih? Nggih niku. Tapi ya jangan ditinggalkan dunia. Karena dhewe tasih urip ning dunya. Wis juput wis apa enenge wae. Klambi compang-camping terserah. Ya Allah. Wah, sholat dari kelambine bolong-bolong. Alhamdulillah. Ya jangan sampai seperti itu juga. Tapi kita ingatkan. Ingatkan. Kami ada dulu, Pak, orang yang punya yayasan kami di Jepara, namanya Allah Yarham Mbah Mulyadi. Beliau anaknya 8, yang 6 sukses semua jadi dosen, yang 2 Allah sudah panggil. Luar biasa. Di pasar Jepara itu, ketika beliau panen rumah walet itu, ya, sarang walet itu, jadi ada 300 sampai 500 karyawan pasar kerja keras itu disumbang semua. Itu luar biasa. Maka Allah titipkan amanah-amanah seperti kepada orang yang tepat, kepada hamba yang tepat seperti itu. Nah, mikirnya apa? Inilah yang aku bawa. Ya itu, Mbah Mulyadi itu punya yayasan sendiri, pondoknya besar, yang namanya pondok apa? Al-Iman Jepara. Yang dahulu waktu Talang Sari dikinging. Talang Sari itu situ kena semua. Karena disambangi oleh Abu Bakar Basir. Wah, hancur, Pak. Habis muridnya. Apalagi pondok Al-Islam. Santrinya banyak yang wafat. Jamaah. Tapi kalau Allah sudah titipkan amanah hartanya kepada hamba yang tepat, sudah, Pak. Semuanya itu mudah. Ini. Orang yang datang dikasih, orang yang datang dikasih. Nah, ini yang mengamalkan warisan dari Rasulullah SAW, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-71, yang artinya andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Didatangkan Al-Quranul Karim untuk kita, untuk menghilangkan nafsu yang yakni Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran ini, Pak, bisa membuat diri kita ini
memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Permisalan gini ya. Allah buat permisalan masalah Al-Qur'an ini dipegang oleh manusia. Ketika hendak turun, Allah sampaikan Al-Qur'an ini kepada gunung. Ternyata gunung menolak. Dan kita bisa melihat dia akan terpecah belah, hancur karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Di dalam Quran surah Al-Hasr ayat yang ke-21. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an ini aku turunkan kepada gunung, maka kalian akan melihatnya hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permisalan kata Allah bagi orang-orang yang berfikir. Maka adewe Pak yang dipasrai Al-Qur'an jangan sampai tetap keras hatinya. Ada yang mengingatkan kebaikan, berusaha untuk menyelaminya. Yang semoga saja itu membawa dampak untuk kita baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa Ustaz? Isya. 4 menit lagi. Kita lanjutkan. Adapun bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yakni sebagai berikut. Setiap bentuk memiliki perbedaan kadarnya dengan yang lainnya. Pertama, tidak mau mendengarkan, mengimani, dan memperhatikannya. Hal itu menyelesaikan perintah Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah sebaik-baiknya dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an, kita dengarkan. Boleh jadi di situ ada perintah, ada larangan. Itu bagi kaum muslimin. Perintah dan larangan ini yang seyogyanya kita perhatikan. Al-Quran itu ada 3 sunnah. Di dalam Al-Quran itu ada hanya 3 kandungan. Yang pertama tauhid, yang kedua kisah, yang ketiga syariat. Itu Al-Quran. Yang 30 juz itu dalam mushaf itu hanya 3 sunnah. Yang pertama adalah tauhid, tentang tauhid. Yang kedua adalah kisah. Yang ketiga adalah syariat. Itu sebenarnya mengatur kita. Maka kita jangan sampai letih-letih untuk mencari kisah. Sebaik-baik pelajaran adalah kisah para sahabat radhiyallahu anhum yang mengikuti Rasulullah SAW dengan benar. Maka kalau pemerintahan itu sesuai dengan sirah para sahabat, gak akan seperti ini kita. Gak akan dibingungkan, apalagi kalau kita sudah buka media sosial, TikTok, kemudian YouTube. Enake namung napa? Menghujat. Sakniki ning bumi napa? Ijazah. Sampai mumet, Pak. Buka YouTube ijazah, buka TikTok ijazah lagi, ya Allah. Yang hampir 1000 triliun hilang. Yang 11.000 di kantong hilang juga. 300 T hilang juga. Dah hilang. Itu kita dipusingkan dengan itu. Tapi kalau kita punya iman, ilmunya sudah urusan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak mengamalkannya dengan tidak memperhatikan apa yang telah dihalalkan dan diharamkannya, walaupun ia membacanya dan mengimaninya. Ini Pak, halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma subhat. Halal niku jelas, haram niku jelas. Ini tengah-tengah ini gitu Pak. Bingung adil ini. Iki subhat apa piye, iki haram apa piye. Tapi iki 1 miliar loh. Mau dipulangin. Mbok Pak, eman-eman. Nyata Pak, saya punya teman Pak di Banjaragung. Dulu termasuk pemborong jalan tol yang sekarang asetnya 20 M Pak. Masih muda.
anaknya masih muda. Itu dia sadar. Setiap ngaji kayak gini sadar, menyadari bahwa itu nanti aku yang dihisap. Tapi kalau sudah aset 20M mau dipulangin, mbok isine mburi. Pripun coba? Itu tanya. Memang musuh Pak. Tapi orangnya ku ya adewe kademen ya Pak. Gitu. Ya. Kademen gitu. Karena jelas. Nah, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersama-sama ketika Allah masih berikan amanah ruh kepada kita jaga ruh ini dengan sebaik-baiknya dan kita beramal dengan Al-Qur'an, hadisnya Rasulullah SAW. Semoga saja Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.